Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami siswa-siswi dari Universitas Mataram, Prodi Matematika Kak. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, saya. Ya. Oh, saya Andi Hadianto, Ketua Paguyuban Jawa Madura. Itu aja. Ya. Atau yang lain lagi? Mungkin asal Bapak dari mana? Oh, saya asal dari kelahiran Jember. Kelahiran Jember 17 Juni 1963. Saya di Lombok sejak tahun 74 ya. Itu belum lahir ya? Belum. Dari bulan. Saya 2002 juga Pak. Apalagi? Sebelumnya izin dulu kami memperkenalkan diri. Oh ya, silakan. Saya atas nama Yunda. Saya Nina. Saya Nurul Aulida. Saya Nabil. Saya Khairi. Baik Pak, mungkin kita lanjut ke pertanyaannya saja. Oh. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit mengenai paguyuban Jawara. Kemudian mungkin awal mula terbentuk. Ya, Jawara ini dibentuk sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Ketika itu teman-teman dari Jawa ini kan sudah punya paguyuban sendiri-sendiri. Madura punya sendiri, Jawa Timur punya sendiri, kemudian Jogja punya sendiri, Jawa Tengah punya sendiri, Gunung Kidul punya sendiri, Jember punya sendiri, terus Banyuwangi punya sendiri. Akhirnya mereka, yuk kita bikin paguyuban, bersatulah semua paguyuban di paguyuban Jawa Madura. Walaupun mereka setiap paguyuban juga masih eksis, masih aktif. Jadi kemudian kita sepakat membentuk paguyuban Jawa Madura. Saya 2 tahun yang lalu udah ditunjuk jadi ketua paguyuban Jawa Madura. Mungkin awal mula bentuknya itu pada tahun berapa Pak? Sekitar tahun 2022 ya, 2022 ya, 2022 baru saja tentu. Kalau paguyuban yang masing-masing provinsi, kabupaten sudah lama sekali mereka ya. Paguyuban Jawa Timur itu sejak tahun 74 ya. Selama Bapak bergabung di paguyuban ini, tantangan apa saja yang pernah dialami di paguyuban ini? Oh, tantangan nggak ada sih ya, karena kita di sini ingin membantu pemerintah daerah membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Kita tidak lagi melihat dari mana kita berasal, tapi yang pasti teman-teman yang kelahiran Jawa tapi adalah penduduk Nusa Tenggara Barat itu ingin memberikan kontribusi buat pemerintah daerah. Saya pikir nggak ada tantangan yang berarti ya. Pokoknya kita ingin bantu pemerintah daerah itu aja. Mungkin selama Bapak tinggal di sini atau mendirikan paguyubannya, apakah Bapak pernah mengalami diskriminasi? Oh, nggak ada lah. Teman-teman di NTB sangat welcome ya. Mau dari Sumbawa, mau dari Bima, dari Dompu, dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram, KLU, mereka sangat welcome ya. Saya bisa sampaikan itu karena saya sendiri mengalami ya, sebagai orang kelahiran Jawa yang kemudian sejak tahun 74 di sini, saya sudah memegang beberapa organisasi ya. Saya dulu adalah pegawai negeri sipil ya. Saya pernah menduduki eselon 3, eselon 4, kemudian saya pernah dipercaya menjadi direktur di perusahaan daerah ini, kemudian saya juga dipercaya jadi komisaris perusahaan daerah ini, kemudian saya juga adalah ketua KONI 2 periode di NTB. Artinya mereka sangat welcome dengan pendatang dari manapun saja ya, NTB, yang penting mereka punya kontribusi dan profesional menurut saya ya. Saya pikir nggak ada, luar biasa lah NTB ya, sangat welcome. Menurut Bapak, seberapa efektif dalam paguyuban Jawara ini untuk membangun kesadaran nasional dan Pancasila terhadap pengalaman paguyuban? Ya, saya pikir
keberadaan paguyuban ini salah satu motonya ya, di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Artinya apa yang kita miliki kita berikan buat negara ini. Ya. Apa yang kita miliki kita berikan, baik itu kemampuan, pengalaman. Sampai sekarang saya udah pensiun ya, tapi kita berkontribusi untuk daerah ini. Apa namanya di dalam paguyuban Bapak itu apa saja yang sudah di kayak kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Oh, paguyuban. Kita sering menyelenggarakan pagelaran budaya ya. Pagelaran budaya beberapa tahun yang lalu kita pagelaran budaya Sasak dan Jawa kita jadikan satu. Jadi semua teman ada reok Ponorogo, ada wayangan. Ini bulan Desember besok ulang tahun NTB kita akan mengadakan pagelaran wayangan Jawa, kemudian juga mungkin akan mengundang wayang Sasak juga di Universitas Islam UIN ya, Islam. Jadi seringlah kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Lombok untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat bantuan sosial ya, kayak kemarin gempa banjir ya, teman-teman juga berkontribusi. Kalau sebelumnya Bapak, kan tadi Bapak sudah sebutkan ada banyak sekali suku-suku yang ada di dalam paguyuban ini. Iya. Apakah pernah ada terjadi konflik atau apa? Oh enggak, apalagi sesama Jawanya ya, walaupun dari Jawa Timur, ada yang dari Solo, dari Jogja, oh enggak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, sangat guyup. Namanya juga paguyuban, artinya guyup ya. Berarti ini sangat mencerminkan nilai Pancasila. Oh sangat mencerminkan nilai Pancasila ya. Kita dari berbagai suku bangsa, tetapi satu bangsa Indonesia ya. Sangat mencerminkan itu. Ya, sebenarnya ini kita bentuk juga itu dalam rangka bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa tumbuh juga di kalangan warga keturunan Jawa yang adalah penduduk Nusa Tenggara Barat. Jadi tidak lagi kita ada sekat-sekat gitu ya, tapi kita ini bangsa Indonesia, tetapi yang memiliki budaya yang berbeda-beda ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita menunjukkan satu bagaimana bisa berkontribusi terhadap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Indonesia. Saya dari Jawa, tapi saya udah bawa prestasi buat masyarakat NTB. Kita dulu NTB itu di PON itu prestasinya misalnya baru 30-an dulu. Tahun 2012 kita angkat. Sekarang NTB di posisi 9 secara nasional. Nah seperti itulah kita berikan. Saya nggak pikir saya dari orang Jawa Timur. Nah. Mungkin dari paguyuban Bapak ada nggak dari masyarakat Mataram atau masyarakat NTB yang ikut paguyuban Bapak? Ini terbuka ya, terbuka. Silakan saja kalau menjadi anggota kehormatan kita membuka diri. Mau bergabung ke paguyuban Jawa nggak ada masalah. Ya, kita tidak eksklusif harus orang dari Jawa. Tapi kalau misalnya teman-teman dari Bima, dari Dompu, dikit bergabung, wah senang sekali. Nah, itu namanya nanti anggota kehormatan. Jika seandainya dalam paguyuban ini terjadi konflik ini, apa yang akan Bapak lakukan? Saya nggak pernah ada konflik di sini ya. Alhamdulillah nggak pernah ada konflik. Saya jadi belum punya pengalaman untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di paguyuban. Kalaupun itu ada, tentu kita akan membawa nilai-nilai Pancasila itulah ya, bagaimana mempersatukan mereka. Mungkin segitu saja wawancara. Oh gitu aja? Cukup? Mungkin Bapak ada nggak alat atau baju adat atau apa gitu dari Jawa yang bisa Bapak perlihatkan? Oh gitu. Aduh. Ya, apalagi khusus dari Madura. Oh. Aduh, di mana ya baju Madura saya? Sebentar, saya coba cari lah ya. Makasih. Ini udangnya. Saya begini. Nah, ini senjatanya orang Madura. Ini nama senjatanya apa Pak? Ini namanya celurit. Celurit. Ini sangat tajam. Ini namanya celurit bulu ayam. Macam-macam bentuknya. Nah, ini bulu ayam. Ini Madura sehari-hari gunakan celurit ini apa? Ini sebenarnya untuk membela diri ya. Untuk membela diri, orang Madura itu sangat prinsip dalam hal menjaga kehormatan keluarga.
Kalau sampai kehormatan keluarga itu dicederai, biasanya mereka ngajak bertarung. Misalnya, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalau ada sampai istrinya diganggu, biasanya mereka sangat tersinggung. Orang Madura jangan sampai diganggu istrinya. Dia pasti tersinggung dan biasanya mereka akan tantang tarung terbuka. Sekarang berjalan. Kalau istrinya diganggu, kalau dia nggak suka cerai aja gitu. Ini deh ya. Ini ada baju luarnya hitam, celananya juga hitam. Biasanya mereka nggak pakai sandal, nggak pakai nggak pakai dia telapak kaki aja. Ini kalau ini kayak topinya apa namanya? Udeng. Udeng. Ini namanya udeng. Ini celurit. Ini menggambarkan orang Madura itu nasionalisme tinggi, makanya bajunya merah putih. Ya, kalau tokoh kita yang dari Madura yang sekarang sedang di di pentas nasional tuh Pak Mahfud MD. Saya sendiri sudah jarang pakai ini karena saya sudah merasa jadi orang Lombok. Woi, sudah berapa tahun? Oh, sejak tahun 74 itu ya, berapa tahun ya? Tahun 74. Saya malah takut kalau kayak gini. Saya sembunyi. Ini aja baru saya keluarin celurit ini mana saya taruh ya kan? Takut saya. Ini pemberian dari seorang kiai dulu. Saya dikasih cindera mata ini dan saya simpan saja. Sudah beberapa puluh tahun enggak ada karat di sini sekali. Ini baru kali ini saya keluarin ini. Ini sangat tajam. Saya takut. Bapak sangat suka Arab. Ya, kok tahu kamu? Ya, asli banget. Iya, saya suka alam. Tapi itu ada peristiwa yang membuat saya suka alam. Saya dulu atlet tenis NTB. Dari mulai SMP saya sudah bela nama NTB. Makanya saya udah orang NTB lah, bukan orang Jawa lagi. Nggak tahu, tapi teman-teman pasti pilih saya jadi ketua pemilu. Lalu saya bilang sama orang NTB, wah ini jadi ketua. Saya dulu atlet tenis, terus saya suka alam, coba main parasailing di bawah boot, naik payung lah. Begitu sampai tengah laut dilepas, terus saya terjun sendiri, payung saya robek di ketinggian 9 meter, saya jatuh. Itu awal saya suka alam. Kemudian saya cedera, nggak bisa lagi main tenis, kaki saya jadi. Dokter menyarankan saya harus bersepeda, olahraga sepeda. Hingga saya bersepeda lah. Kemudian untuk mengobati punggung saya yang tulang punggungnya tergeser itu harus banyak pergi. Maka saya bersepeda, berenang dan lari. Hingga saya akhirnya pindah menjadi atlet triathlon. Jadi saya renang di laut, sepeda, dan ya, saya sengaja gantung sini untuk memotivasi anak-anak muda. Kadang-kadang anak kecil-kecil main di sini, wah, senang pakai baju mereka. Akhirnya saya suka outdoor, akhirnya saya suka olahraga. Pergi saya main tenis, sekarang nggak bisa lagi main tenis. Akhirnya saya untuk menyembuhkan penyakit saya bersepeda dan berenang di laut. Kamu olahraga nggak? Woi, lagi kamu main bola? Oh, ya. Tak kisi, cocok. Ini adik-adik punya apa olahraganya? Aus. Olahraga itu penting. Penting nggak?
sangat penting ketika kita usia sudah di atas 60. Saya sekarang usia 63 ya. Di atas 60, 50 itu kalau kita nggak olahraga, teman-teman saya itu kelihatan udah lemah ya. Terasa banget, jadi penting mumpung masih muda-muda gini olahraga. Olahraga yang paling sederhana kan bisa jalan kaki, lari, apalagi sekarang lari lagi tren sekarang kan. Iya. Ya karena saya emang cinta olahraga dari kecil dan sempat 2 periode saya pimpin KONI NTB. Ya, memang dunia saya olahraga. Jadi kalau saya ini buat motivasi aja, bisa olahraga itu penting. Istri saya juga suka lari, tapi dia larinya di gunung. Dari gunung, dia pelari gunung. Kalau naik Rinjani dia pulang pergi. TikTok. 12 jam. One is the loneliest number that you'll ever do.